Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan membahas informasi dari BKN berkaitan dengan rilisnya edaran resmi dari BKN berkaitan dengan informasi penting ini. Bapak Ibu, untuk hal ini nanti juga diminta rekan-rekan untuk dapat memantau informasi melalui kanal Pemda masing-masing dan juga memantau melalui laman SSCSN. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita baru saja mendapatkan edaran BKN per tanggal 25 April 2025, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K khususnya tahap 2. Bapak Ibu, ini adalah berkenaan dengan perubahan jadwal ataupun lini masa bagi rekan-rekan yang sudah mencetak kartu ujian sebelumnya. Pastikan diminta untuk kembali login ke SSCSN agar memantau dan mencetak kembali kartu terbaru. Karena nanti dalam jangka waktu dekat Pemda akan merubah jadwalnya menjadi jadwal terbaru pelaksanaan ujian. Jangan sampai rekan-rekan sampai ke lokasi ujian ternyata jadwal yang rekan-rekan gunakan adalah jadwal yang lama yang sudah kadaluarsa. Surat ini ditujukan kepada PPK pusat dan daerah, yang mana isi surat tersebut adalah berkenaan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Informasi pertama, berdasarkan surat Kepala BKN nomor sekian tanggal 15 Januari perihal perpanjangan seleksi P3K tahap 2. Ini adalah perpanjangan terakhir yang menjadi dasar pendaftaran rekan-rekan kemarin. Kedua, surat Deputi Bidang Sistem Informasi Digitalisasi Manajemen ASN perihal penyampaian jadwal seleksi P3K tahap 2 di lokasi dalam negeri. Yang ketiga, agar pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 dapat berlangsung optimal dan terbatasnya waktu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, maka pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 di titik lokasi mandiri BKN sejumlah 53 titik yang semula direncanakan akan dimulai tanggal 29. Sebagaimana poin nomor 2, ini dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan. Nah, ini rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang sudah mencetak kartu sebelumnya yang mendapatkan jadwal bermula dari 29 atau setelahnya, nanti diminta untuk melakukan pengecekan kembali terhadap perubahan jadwal ini. Nah, kapan akan disampaikan perubahan itu? Nah, ini dijelaskan di poin keempat. Berkenaan dengan poin ketiga, mohon instansi dapat mengumumkan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi di titik lokasi mandiri BKN kepada para peserta terdaftar di titik lokasi mandiri BKN tersebut. Jadwal penyesuaian akan kami informasikan juga lebih lanjut melalui portal SSCSN. Nah, jadi rekan-rekan semua, ini karena memang seleksi P3K tahap 2 ini jumlahnya tidak sebanyak P3K tahap 1, sehingga titik lokasi mandiri BKN ini dioptimalkan. Contohnya kami di Kepulauan Riau, dulu pelaksanaannya itu dilakukan di Golden View yang memang sarana komputernya disediakan lebih banyak ya. Namun sekarang hanya menggunakan titik lokasi mandiri BKN saja yang terletak di kawasan Batam Center, di Asrama Haji Batam Center, yang mana jumlahnya di situ lebih terbatas. Nah, adanya penyesuaian ini mengakibatkan nanti rekan-rekan yang sudah mencetak kartu sebelumnya wajib mencetak ulang kembali ya kartunya, karena nanti akan ada penyesuaian. Jangan sampai rekan-rekan nanti ketika sampai di lokasi sudah jauh-jauh ternyata jadwalnya sudah berubah, sedangkan rekan-rekan tidak mengetahui informasinya. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 di lokasi kantor BKN Pusat, kantor regional BKN dan unit PN UPT tetap berjalan sesuai jadwal. Nah, jadi untuk yang BKN Pusat, kantor regional dan UPT teknis BKN ini tetap sesuai jadwal. Namun yang berubah adalah di lokasi mandiri ya, sejumlah 53 titik. Jadi pastikan rekan-rekan nanti akan mencoba mengecek kembali di mana titik lokasinya. Apabila berada di titik lokasi mandiri, pastikan rekan-rekan mencetak kembali kartunya. Nah, di sini kita tampilkan daftar lokasi mandiri ya BKN yang, nah ini untuk seluruh Indonesia, mulai dari untuk 14 kanrek ya. Namun ini adalah lokasi mandirinya yang terletak di beberapa kota ya. Nah, ini nanti bisa dicek rekan-rekan berada di
lokasi mandiri mana ya, supaya dapat menyesuaikan dan mencetak kembali, karena jadwalnya ini baru nanti akan diterbitkan kembali oleh Pemda setempat. Nah, jika kita lihat pada contoh kartu, jadwal yang nanti akan berubah adalah lokasi yang seperti ini ya. Lokasi ujian contohnya di lokasi BKN Batam 1. Nah, ini akan ada perubahan yang sebelumnya mungkin 5 Mei sesi 1 ini bisa jadi akan terjadi perubahan. Nah, kalau kita lihat di sini di jadwal ada ya di sini lokasi BKN Batam 1 yang termasuk daerah yang bakal ada perubahan penyesuaian jadwal oleh Pemda yang akan disampaikan juga melalui laman SSSN masing-masing. Kemudian informasi kedua lanjutannya, peserta seleksi P3K tahap 2 ini diminta jangan datang 1 jam ya. Jangan datang 1 jam sebelum ujian karena nanti akan tergopoh-gopoh. UPT PKN Jambi memfasilitasi pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 di berbagai instansi yang nanti akan dimulai 22 hingga 11 Mei 2025. Nanti ini akan ada penyesuaian jika pelaksanaan itu tidak dilakukan di UPT. Kalau ini di UPT berarti tidak ada masalah. Kepala UPT BKN Jambi Sumpana Adi mengatakan terdapat puluhan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang difasilitasi ya dalam tahap 2 ini yang berlangsung selama 20 hari, yang mana peserta mencapai 5.588. Pada hari kemarin setidaknya ada 5 instansi yang menyelenggarakan P3K tahap 2 antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ya, yang dalamnya termasuk adalah P3K RRI dan TVRI Jambi, serta Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Dia memastikan kesiapan jaringan adalah lancar ya. Selain itu juga diantisipasi listrik PLN. Nah, di samping itu Sumpana Adi mengimbau agar peserta seleksi tiba di lokasi ujian itu 90 menit ya sebelum pelaksanaan ujian. Jadi diharapkan 1,5 jam, jangan 1 jam. Alasannya bahwa peserta tahap 2 ini nanti akan menjalani serangkaian prosedur sebelum masuk ke ruangan, seperti pemeriksaan badan menggunakan detektor, pengecekan identitas secara manual oleh pengawas BKN untuk meminimalisir perjokian. Jadi kalau kita panitia melihat dari alur yang pasti, peserta wajib datang 90 menit sebelum ujian. Kalau jadwal jam 8, maka datanglah jam 6.30. Peserta wajib datang ke titik lokasi untuk serangkaian pengecekan. BKN juga melakukan streaming YouTube, sehingga saat pelaksanaan ujian berlangsung juga hasilnya dapat diketahui secara real time oleh siapapun yang berada di luar ruangan ujian ataupun yang berada di lokasi mana saja. Nah, ini himbauan yang baik sekali agar rekan-rekan tidak kecewa ya ketika datang, karena tidak ada toleransi ya, walaupun rekan-rekan datang telat 1 menit atau 2 menit pun itu tidak akan bisa masuk ke dalam lokasi ujian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.